Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini masih tetap semangat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan aktivitas kita di setiap pagi hari ini, yaitu belajar pendidikan agama Islam. Sudah siap semua ya nak? Yuk langsung saja kita buka pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yuk kita mengangkat kedua tangan dan niatkan hari ini untuk belajar dan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana di minggu lalu kita sudah sampai di KD 3.11 tentang memahami keteladanan kisah Nabi Soleh alaihi salam. Soli dan Solihah, masih ingat tidak ya? Nabi Soleh itu nabi yang keberapa ya? Benar, Nabi Soleh itu adalah nabi yang kelima, yang dimana Nabi Soleh alaihissalam itu merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berada di KD 3.12 tentang memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Yang dimana setelah pembelajaran ini selesai, Bu Laili berharap Soli dan Solihah dapat yang pertama menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Dan yang ketiga, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Dan yang keempat, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di sebuah daerah yang bernama Sodom. Kaum Sodom merupakan masyarakat yang mengalami kerusakan moral yang sangat parah, bahkan akhlaknya pun sangat sulit untuk dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, tidak beradab. Pencurian dan perampokan harta merupakan kejadian sehari-hari. Bahkan yang lebih parah lagi adalah mereka melakukan maksiat, yakni menyukai sesama jenis. Nabi Lut alaihi salam mengajak mereka untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kebiasaan dengan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat
dan kejahatan, serta adat kebiasaan keji. Nabi Lut alaihissalam memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang memiliki sifat tabiat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan amal perbuatan mereka. Namun kaum Sodom tidak semudah itu menerima ajakan dari Nabi Lut alaihissalam. Mereka tetap melakukan semua kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah dan terus melakukan perbuatan keji. Pada suatu ketika ada beberapa pemuda yang tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut sangat kaget karena melihat ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu untuk masuk dengan tujuan menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istri dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamunya. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaum Sodom. Akan tetapi kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan itu adalah istri Nabi Lut alaihi salam. Begitu tersiar dari mulut berita kedatangan tamu lelaki tampan yang berada di rumah Nabi Lut, datanglah para kaum Sodom ke rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Di dalam kondisi tersebut, Nabi Lut sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas muka bumi ini. Namun semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut alaihi salam. Melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda itu berbicara pada Nabi Lut bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab bagi kaum Sodom. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar berjalan keluar kota dan jangan ada seorang pun dari mereka menoleh ke belakang karena azab akan turun pada waktu subuh. Pada saat akhir tengah malam, Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya bersama keluarganya, berjalan menuju keluar kota dengan tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan. Nabi Lut berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah Nabi Lut dan rombongan berhasil melewati perbatasan kota Sodom,
saat fajar bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing. Hujan lebat disertai petir batu berterbangan yang sangat mengerikan. Orang-orang kaum Sodom kebingungan dan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh reruntuhan dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut alaihi salam yang termasuk orang-orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 82 yang artinya, maka ketika keputusan akan datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Baiklah, soleh dan solehah, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Adapun perilaku yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Lut alaihi salam adalah yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, tekun dalam berjuang. Dan yang keempat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesulitan, yang semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, selanjutnya kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu di mana yang pertama, Nabi Lut adalah saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Lut berdakwah di negeri Sadum atau Sodom. Dan yang ketiga, penduduk negeri Sadum sangat ingkar kepada Allah dan berperilaku sangat buruk. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada penduduk kaum Sadum melalui gempa bumi yang sangat dahsyat, angin yang sangat kencang dan hujan berbatuan. Itulah tadi pembelajaran hari ini, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum Bu Leli tutup, Bu Leli ada sedikit oleh-oleh buat Soli dan Solihah. Oleh-olehnya, silahkan Soli dan Solihah mengerjakan tugas hari ini, dikerjakan di buku tulis ya nak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, tidak terasa waktu telah berlalu. Sebelum Bu Leli tutup, seperti biasa, Bu Leli tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan Soli dan Solihah supaya menjaga sholat 5 waktunya, murojaah, serta membaca Al-Quran dan membantu ayah bunda di rumah. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.